Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sabda Sadik Gereja CW Sentul City pada hari ini terambil dari Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di Kaisaria Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaan buat kita hari ini, apakah saudara mengenal Yesus Kristus ataukah hanya sekedar tahu tentang Yesus? Sebagian besar orang-orang Yahudi di masa Yesus hanya sekedar tahu tentang Yesus, karena saat murid-murid ditanya Yesus, menurut pendapat orang-orang lain, siapakah aku ini? Ada yang menjawab, Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu nabi. Orang-orang Yahudi tersebut tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Mesias. Selanjutnya Yesus bertanya pertanyaan yang sama kepada murid-muridnya, dan Petrus langsung menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Memang para murid selalu berada dengan Yesus sehingga mereka mengenal Yesus. Atas pengakuan iman Petrus dapat disimpulkan bahwa Mesias sudah datang dan ada bersama dengan mereka, yaitu bersama dengan murid-murid Yesus. Setelah pengakuan iman Petrus, Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Allah Bapa yang menganugerahkan hikmat menjawab dengan benar kepada Petrus. Saudara-saudara, kita tidak akan bisa mengenal bahwa Yesus itu Mesias jika hanya mengandalkan akal budi, pikiran, atau kepandaian kita. Kita hanya bisa mengenal Yesus Kristus jika Allah Bapa yang memperkenalkan diri Yesus kepada kita. Jika Allah sudah mengenalkan diri Yesus kepada kita, maka semestinya respons kita untuk membuka hati kita dan menerima pengenalan akan Yesus Kristus. Yesus melanjutkan perkataannya pada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Inilah konsep gereja yang diangkat oleh Tuhan Yesus. Sesudah kita percaya, kita mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka kita menjadi salah satu batu karang itu yang dipakai untuk membangun gereja yang dasarnya adalah Yesus Kristus. Yesus kemudian berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Yang dimaksudkan dengan kunci kerajaan surga adalah otoritas yang diberikan Allah kepada Petrus, kepada gereja, kepada jemaat Allah. Dengan kunci ini, gereja atau jemaat Allah dapat menegur dosa serta melaksanakan disiplin gereja ini. Gereja juga dapat berdoa dengan efektif bagi terjadinya kehendak Allah di bumi ini. Gereja dapat mengikat kuasa-kuasa setan serta membebaskan orang yang tertawan. Gereja memberitahukan kesalahan dosa, standar kebenaran Allah, dan hukuman yang akan datang. Gereja juga memberitakan keselamatan dan pengampunan dosa bagi semua orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita yang sudah menerima Kristus dan menjadi bagian dari gereja? Sudahkah kita mengenal Yesus lebih dekat dan menyaksikan Yesus Kristus dalam hidup kita sehari-hari? Kiranya dalam segala keadaan kehidupan kita, saudara dan saya akan tetap mengaku bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk Sabda Sadik pada hari ini. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami semua ya Tuhan, agar iman kami boleh terus semakin kuat, dan kami akan terus mengakui ya Tuhan di dalam segala keadaan apapun, bahwa Engkaulah Yesus Tuhan kami ya Tuhan, yang senantiasa menolong kami, yang adalah juru selamat kami, penyembuh kami. Terima kasih Tuhan, dan dengan pertolongan Roh Kudus juga, kami akan melaksanakan amanat agung, agar lebih banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin.